Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Jelita Kristofela Hulu dengan NPM 24290610008. Saya dari Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Yunyadin. Saya akan mempresentasikan ruang lingkup metode kajian objek dan fungsi sosiologi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dari Siregar, SH, MH. Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang secara mendalam mengkaji interaksi antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan secara komprehensif ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan objek-objek yang menjadi fokus perhatian serta fungsi-fungsi sosiologi hukum dalam konteks masyarakat modern. Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang secara mendalam mengkaji interaksi antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini melakukan penelusuran historis untuk memahami bagaimana sosiologi hukum berkembang dan berkontribusi pada pemahaman kita tentang hukum. Melalui kajian literatur dan analisis berbagai peneliti terdahulu, penelitian ini mengidentifikasikan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum sangat luas. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti beberapa fungsi penting sosiologi hukum dalam masyarakat. Pertama, sosiologi hukum berperan dalam memahami bagaimana hukum terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat. Kedua, sosiologi hukum dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kebijakan hukum yang ada. Ketiga, sosiologi hukum dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang berdimensi hukum. Terakhir, sosiologi hukum berperan dalam pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Sebagai kesimpulan, sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang sangat relevan dalam konteks masyarakat modern. Dengan memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, kita dapat membangun sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap dinamika sosial. Pendahuluan. Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini tidak hanya melihat hukum sebagai sekumpulan aturan formal yang dikeluarkan oleh negara, tapi juga sebagai produk sosial yang dibentuk oleh dinamika interaksi manusia dalam masyarakat. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, politik, ekonomi, dan struktur sosial yang berfungsi untuk menjaga keteraturan dan dalam beberapa hal mendorong perubahan sosial. Kajian sosiologi hukum bertujuan untuk menjawab pertanyaan dasar tentang bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana masyarakat merespon dan terlibat dalam proses hukum. Lahirnya sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu erat kaitannya dengan perkembangan pemikiran sosiologi pada abad ke-19 yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Emil Durkheim dan Max Weber. Dalam perkembangannya, sosiologi hukum juga memperluas ruang lingkup kajian ke berbagai aspek kehidupan sosial yang berkaitan dengan hukum, termasuk bagaimana hukum berperan dalam penyelesaian konflik, distribusi keadilan, dan pembentukan kebijakan publik. Dengan memahami bagaimana hukum berfungsi di tengah masyarakat, sosiologi hukum dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan sosial yang dinamis. Melalui pendekatan sosiologis, kita dapat mengeksplorasi hubungan antara struktur hukum dan realitas sosial. Penelitian sosiologi hukum tidak hanya menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengkaji penerapan hukum. Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan pentingnya kajian sosiologi hukum dalam memahami dinamika hukum dan masyarakat. Sebagai disiplin yang bersifat interdisipliner, sosiologi hukum memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial dan bagaimana ia dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Lalu apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama ada apa saja ruang lingkup sosiologi hukum. Lalu yang kedua ada apa saja metode dari sosiologi hukum. Yang ketiga apa saja kajian objek dari sosiologi hukum. Dan yang keempat apa saja fungsi dari sosiologi hukum. Yang pertama, ruang lingkup sosiologi hukum. Upaya untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat, pencari keadilan sangat dibutuhkan hakim yang memiliki kemampuan analisis yang baik, integritas, normal dan moral dan etika. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, seperti jaksa yang harus berpihak kepada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan. Hubungan antara hukum dan hakim sebagai sentral dalam penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas sangat berpengaruh terhadap pencapaian keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila.
Disinilah pentingnya untuk kembali memakai konsep sosiologi hukum. Secara sederhana, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanakan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya. Berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Sosiologi hukum tidak menilai satu lebih dari yang lain. Perhatian utamanya hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap penjelasan objek yang dipelajari. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang nyata. Dalam dunia hukum, terdapat fakta yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum, yaitu pola-pola kelakuan hukum masyarakat. Ruang lingkup sosiologi hukum mencakup dua hal, yaitu yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum. Contohnya ada hukum nasional Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-cirinya gotong royong, musyawarah, atau kekeluargaan. Efek-efek yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya seperti UU PMA terhadap gejala ekonomi, UU Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik, UU Hak Cipta tahun 1982 terhadap gejala budaya, dan UU Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan. Tahapan tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahap ini, secara sosiolog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menerapkan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. Lalu yang kedua, metode sosiologi hukum. Fenomena hukum dikaji oleh sosiologi hukum yang wujudnya lebih jelas. L.B. Curzon menuliskan, Rospon refers to this study a social proverb based on concept of law as one of the means of social control. New phrase is excellency a descriptive science employing implementing technique. It's construct with an excellent explanation of what the law sets about its test in the way it does. It views law as the product of a social system and as a means of controlling and changing that system. Dituliskan oleh Elberius bahwa Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasari pada konsep hukum sebagai alat pengendali sosial. Sementara Lyot memandang sosiologi hukum sebagai ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknik-teknik empiris. Dari uraian tersebut, L.B. Curzon lebih memandang penggunaan istilah legal sociology untuk menunjukkan studi spesifik tentang situasi-situasi aturan-aturan hukum itu beroperasi. Lalu, karena sosiologi hukum adalah cabang khusus sosiologi, maka metode kajian yang dikembangkan adalah metode yang telah dilazimkan dalam sosiologi. Sesungguhnya sosiologi hukum berusaha juga menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam masa tertentu. Yang ketiga, objek kajian sosiologi hukum. Ilmu hukum sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang meliputi gejala hukum dalam masyarakat telah berlangsung selama berabad-abad. Di dalam penelitiannya terhadap bidang kehidupan hukum selama berabad-abad tersebut, ilmu hukum telah berkembang menjadi suatu jaringan dari berbagai spesialisasi yang dinamakan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, dan seterusnya. Dalam keadaan seperti demikian, ternyata masih diperlukan ilmu pengetahuan yang meneliti di bidang hukum di samping ilmu hukum, yakni yang disebut dengan sosiologi hukum. Akan tetapi di dalamnya, kenyataannya sering terdengar adanya kekecewaan dari sebagian orang tentang kegagalan dari ahli-ahli hukum dan hukum untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam memberikan arti lebih positif bagi proses pembangunan. Pada saat itu, para ahli hukum lebih banyak dipandang sebagai tukang-tukang dan montir-montir dari mesin hukum yang terasing dari masyarakat dan problem-problemnya dan tidak mempunyai daya kreatif untuk menempatkan sistem hukumnya dalam lingkungan masyarakat masing-masing. Lalu, ada pun objek kajian sosiologi hukum yang pertama, pendekatan teoritis. Pendekatan ini menekankan bahwa sebuah instrumen yang ada pada kajian sosiologi hukum melalui berbagai macam penalaran dan logika itu hanya bisa diterima dengan akal saja. Kudriki pernah menyatakan seperti yang dikutip dalam Sujono, bahwa sosiologi hukum merupakan antara disiplin ilmu yang teoritis yang umumnya mempelajari
keteraturan dari berfungsinya hukum. Tujuan disiplin ilmu ini adalah untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertibannya didasari secara rasional. Lalu, dengan alur pemikiran seperti ini, maka dalam menghadapi kasus hukum sebagai suatu fenomena membawa perubahan pada cara pandang kita ke dalam hukum. Tidak hanya pada dunia, pasal-pasal terdapat dalam perundang-undangan dunia abstrak, dunia yang dicita-citakan semata, dunia yang seterusnya tetapi dunia yang utuh, yaitu dunia yang mengisahkan pergulatan hukum dan dunia rimba raya, dunia yang tidak ada ujung pangkalnya. Yang kedua, pendekatan normatif. Sebuah pendekatan yang dilakukan oleh para pakar sosiologi untuk menelaah suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan normatif juga mempunyai sisi lain, yaitu tampak kenyataannya. Yang dimaksud dengan tampak kenyataannya adalah bukan kenyataan dalam bentuk pasal undang-undang, melainkan bagaimana hukum itu dijalankan sehari-harinya. Pendekatan normatif yang dapat disebut juga dengan pendekatan atau pandangan positivistik, karena merupakan sebuah model pemikiran yang mendominasi pengkajian-pengkajian terhadap hukum di abad pertengahan. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Tahapan selanjutnya adalah tahapan mengenai pendekatan sosiologis, yaitu akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Yang keempat, objek kajian sosiologi hukum. Dalam masyarakat terdapat konstruksi hukum yang terjalin dari kebiasaan hingga terstruktur menjadi hukum tertulis dengan kesepakatan bahwa konsensus menjadi kekuatan kepercayaan antar individu. Hukum sendiri berdiri pada tatanan struktural di mana hukum diciptakan untuk sebuah keteraturan atau keharmonisan dalam berkehidupan sosial masyarakat tanpa harus menunggu konsensus bersama dari individu. Maka sering disebut hukum memiliki unsur pemaksa. Dari uraian di atas kemudian dapat diidentifikasikan beberapa objek dari kajian sosiologi hukum yang mencakup satu, masyarakat, dua, lembaga, tiga, interaksi. Satu, masyarakat. Masyarakat sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama, bila mana kemudian sosiologi beranggapan bahwa masyarakat yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum. Sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali berpulang ke masyarakat. Hukum yang diciptakan selalu untuk masyarakat, yang menjalin hukum tersebut pun adalah masyarakat, serta dampak yang dihasilkan tentunya akan kembali ke masyarakat. Selanjutnya, sosiologi juga mencerna lembaga sosial sebagai suatu keinginan bersama dari masing-masing individu yang terlembaga, di mana kemudian akan dipatuhi dan dijalani bersama apa yang telah diatur oleh lembaga tersebut. Hukum melihat lembaga sosial sebagai elemen penting untuk menjadi kondusif pengawasan berjalan hukum dalam masyarakat. Dan yang terakhir, interaksi. Interaksi bahwasanya menjadi kebutuhan bersama pada sosiologi maupun hukum. Melihat interaksi sebagai pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu. Setiap tindakan yang memiliki arti bagi sosiologi adalah tindakan sosial sementara. Setiap tindakan yang melahirkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu tindakan hukum. Lalu yang terakhir, kelima, fungsi sosiologi hukum. Hukum yang terbentuk dan dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat atau suatu negara secara umum berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum digunakan sebagai petunjuk bertingkah laku. Untuk itu, masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum, sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat diwujudkan. Lalu yang kedua, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik secara lahir maupun batin. Hukum memiliki sifat mengikat, memaksa, dan dapat dipaksakan oleh alat negara yang memiliki kewenangan. Untuk itu, sehingga membuat orang tunduk agar tidak melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya, serta upaya pemulihan yang dapat diterapkan kepada siapapun sehingga keadilan akan tercapai. Lalu yang ketiga, hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dimanfaatkan otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju. Kesimpulan, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi pemahaman mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, serta bagaimana pengaruh faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya terhadap hukum. Metode penelitian dalam sosiologi hukum mencakup pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan fokus pada observasi empiris terhadap perilaku hukum dalam praktik.
Kajian objek sosiologi hukum melibatkan analisis norma-norma hukum dan intuisi hukum dalam konteks serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial. Fungsi utama sosiologi hukum adalah memberikan wawasan mengenai efektivitas hukum dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan konflik, dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum memiliki peran penting dalam membantu memahami peran hukum dalam kehidupan sosial, serta memberikan pandangan kritis terhadap implementasi hukum dan praktik. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.